Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Sabtu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah berkat Tuhan buat saudara dan saya. Kita sudah boleh menjalani sepekan yang sudah berjalan. Dan kita percaya dalam kemurahan sayang Tuhan kita kembali ada di pekan yang baru. Setelah kita melewati hari Sabtu ini, maka dengan syukur kita kembali membawa kesediaan kita menerima firman-Nya di pagi hari ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu dari waktu ke waktu. Kami boleh ada lagi di hari terakhir di minggu ini. Sebelum kami masuki hari yang baru, di minggu yang baru Tuhan, kami hendak menerima firman-Mu dengan harapan lewat firman ini. Kami mampu mengkusukkan diri kami untuk menyembah Engkau di hari Minggu besok, tetap dalam iman kepada Kristus Yesus. Karena itu ya Allah di sorga, berfirmanlah untuk kami karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 15 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian dalam musim menuai gandum, pergilah Simson mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing serta berkata, "Aku mau ke kamar mendapatkan istriku." Tetapi ayah perempuan itu tidak membiarkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku telah menyangka bahwa engkau benci sama sekali kepadanya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripadanya? Baiklah kau ambil itu bagimu sebagai gantinya." Lalu kata Simson kepadanya, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin. Apabila aku mendatangkan celaka kepada mereka." Maka pergilah Simson, ditangkapnya 300 anjing hutan. Diambilnya obor, diikatnya ekor dengan ekor, dan ditaruhnya sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian dinyalakannya obor itu, dan dilepaskannyalah anjing-anjing hutan itu ke gandum yang belum dituai, kepunyaan orang Filistin. Sehingga terbakarlah tumpukan-tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai dan kebun-kebun pohon zaitun. Berkatalah orang Filistin, "Siapakah yang melakukan ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu. Sebab orang itu telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawannya." Kemudian pergilah orang Filistin ke sana dan membakar perempuan itu berserta ayahnya. Lalu berkatalah Simson kepada mereka, "Jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku takkan berhenti sebelum aku membalaskannya kepada kamu." Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Saudaraku, tema khotbah kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, lingkaran kekerasan. Saudaraku, kalau kita berbicara kekerasan dalam konteks kehidupan modern, khususnya di mana saya dan Bapak Ibu hidup saat ini, baik sebelum virus corona ada maupun saat virus corona sedang kita gumuli saat ini, maka dapat kita katakan saudaraku, kita tidak pernah berhenti dalam lingkaran kekerasan. Artinya fenomena hidup kita tergambar jelas ada dalam suasana demikian. Manusia saling memangsa, manusia saling menyakiti, manusia penuh dengan strategi jahat terhadap sesamanya. Dan masih banyak lagi yang kemudian kita
Katakan kita ada dalam lingkaran kekerasan atau kejahatan. Kalau kita melihat tayangan televisi saudaraku, dari waktu ke waktu atau setiap hari, dari berita pagi, berita siang, sore, malam, bahkan sampai tengah malam, tetap menayangkan berita-berita kekerasan manusia yang selalu memberontak satu dengan yang lain. Bahkan ini sesuatu yang tentunya sangat menegangkan, menakutkan, tapi kemudian ini tidak membuat manusia jera atau berhenti melakukan kejahatan. Ada saja yang kemudian dijadikan alasan dari manusia untuk berbuat jahat. Baik kejahatan yang dilakukan secara personal atau pribadi, maupun secara kelompok. Baik sifatnya untuk konteks yang besar ataupun juga untuk konteks yang kecil. Semua di kehidupan manusia mengalami situasi itu. Haruskah kita bertanya, saudaraku, ada apa dengan manusia sehingga sulit sekali baginya untuk tidak berbuat jahat? Atau mengapa manusia begitu gemar melakukan kejahatan, menjadi pribadi-pribadi yang keras, emosional, arogan, sinis, pemarah, kejam, dan seterusnya? Saya pikir ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya kita mulai membenahi diri kita, hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Kita teduhkan supaya kita mampu untuk memiliki kepekaan nurani, supaya kita bisa memiliki hati nurani yang selalu menghormati, menyayangi sesama. Karena sekali lagi, saudaraku, yang namanya kejahatan yang identik dengan kekerasan itu tidak diinginkan oleh Allah. Karena tidak ada kewenangan manusia untuk saling membinasakan, untuk saling menghakimi. Itu hak Tuhan. Coba kita lihat situasi kehidupan yang dialami Simson dengan orang Filistin. Karena perbuatan salah yang satu berdampak yang lain. Karena perbuatan salah yang lain berdampak lagi yang lain. Sampai akhirnya itu terus menjadi lingkaran yang tidak pernah berhenti. Tidakkah pernah kita berpikir, saudaraku, bahwa hidup dalam kekerasan tidak enak? Tapi kenapa kita ciptakan itu? Kenapa kita selalu berusaha untuk memberi peluang kepada orang berbuat jahat kepada kita? Dan akhirnya kita terjebak di dalamnya juga untuk melakukan hal yang sama. Itu alasan, saudaraku, kenapa firman Tuhan dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 9 dia katakan begini. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah engkau dipanggil. Kalau kita memberhentikan kejahatan dengan membekali diri kita dengan hal-hal yang baik, maka saya yakin orang jahat ketika melihat teduhnya hati kita juga dia akan kembali. Bisa didinginkan hatinya yang panas. Tapi kalau kita bantah-membantah, kita berkelahi terus, emosi terus akan hidup. Dan kita sendiri mengalami sakitnya, saudaraku. Jadi mari, tema khotbah kita yang mengatakan lingkaran kekerasan kita rubah dengan hidup dalam kedinamisan.
keharmonisan. Itu lebih indah. Dengan belajar dari situasi yang dihadapi dan dialami oleh Simson dan orang Filistin. Tidak saling menyalahkan, tidak saling menyakiti. Supaya tidak ada perkelahian. Betul-betul kita memahami orang lain sebagai manusia. Saya pikir itulah spirit dari upaya Yesus memanusiakan manusia. Menyelamatkan manusia supaya manusia mengerti bagaimana dia hidup untuk sesamanya. Supaya tidak ada upaya untuk saling menyakiti saudaraku. Khotbah beberapa waktu yang lalu mengatakan lewat ajaran Yesus, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Jadi mari saudaraku, jangan kita hidup dalam lingkaran kekerasan seperti tema khotbah kita. Tapi kita hidup dalam lingkaran kedinamisan dan keharmonisan. Karena itulah kebahagiaan saudara dan saya dan semua umat manusia. Selamat membuktikan saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman mengajarkan kepada kami di pagi ini untuk mengerti bagaimana kami tidak menjadi orang yang menciptakan kekerasan atau melakukan kekerasan, baik kepada diri kami maupun kepada orang lain. Karena sesungguhnya Tuhan menginginkan kami hidup berdampingan, sehati, sejiwa, satu tujuan, satu dengan yang lain, dengan saling menghargai, menghormati, saling menyayangi, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Karena Tuhan mampukan kami untuk selalu berani dan bersedia untuk menjadi orang-orang yang memiliki kepekaan nurani, agar lewat nurani yang kami miliki, kami selalu berbela rasa kepada siapapun demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan demikian kami pun menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami hari ini Tuhan, dan dalam kehidupan kami besok dan seterusnya. Karena hanya dalam bersama dengan Tuhan kami dapat melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.